Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa pertama kali saya bergabung dengan Kauni ini melalui Recording in progress. sosmed, di FB saya buka waktu itu dalam kebingungan waktu masa COVID. Jadi ingin belajar tapi nggak tahu di mana. Akhirnya saya buka-buka, ketemulah kembali ini anunya Usbob, metode Kauni. Sebelumnya saya udah kenal tahun 2012 waktu Usbob ke Makassar. Pas waktu ikut kemarin itu 2023 itu saya bingung gimana nih supaya bisa lancar, supaya bisa menghafal. Kok gak masuk di grup, kayaknya bingung gitu, nggak bisa mengikuti gerakan, nggak sinkron dengan bacaan, kayak aduh gimana caranya. Perasaan waktu itu mau keluar aja, tapi lama-lama kalau saya keluar, saya nggak bakal bisa-bisa nih. Usia udah tua, kapan mau belajar lagi? Akhirnya saya ikutin terus. Padahal walaupun dengan sering off cam, lama-lama masuklah di grup grup Nurjanah, Besti Nurjanah. Di sana selalu dikasih semangat, semangat terus. Terus Usbob juga bilang 1 ayat 2 ayat kalau mau hafal baca di waktu sholat katanya gitu. Alhamdulillah waktu pertama kali yang saya hafal itu bisa lancar setelah mengikuti acara di Megamendung, surat Al-Infitar. Awalnya 1 ayat 2 ayat saya bawa sholat, akhirnya lama-lama terus kemudian juga cucu saya ikut umur 3 tahun waktu itu, malahan dia biasa yang ingatin saya kelanjutan dari karena dia suka ikut gitu murojaah sama besti-besti. Akhirnya hafal, saya bawa sholat. Alhamdulillah, aduh, saya gembira banget. Udah bisa dibawa sholat, surat Al-Infitar. Itu pertama kali hafal sampai ke 19 ayatnya dibawa sholat. Lama-lama, oh saya memang nggak boleh keluar nih. Saya bersyukur sekali rasanya. Selama ini saya susah menghafal. Gimana supaya bisa gitu dibawa sholat. Akhirnya di surah Al-Kahfi, Yasin, udah saya bawa sholat 10 ayat, 12 ayat itu. Alhamdulillah, lengket. Saya sangat bersyukur banget. Terus ayah saya nggak boleh keluar nih. Ketemu dengan besti-besti kopi darat. Akhirnya menyemangati lagi. Aduh, enak banget rasanya, bahagia sekali saya rasanya udah bisa masuk ke hati. Kata Usbob kan jangan pakai otak, kalau pakai otak nggak bisa. Alhamdulillah ya, Al-Ihsan walaupun 10 ayat saya bawa sholat, Al-Haqqah ini sekarang juga, terus Al-Mursalat walaupun beberapa ayat saya bawalah di sholat. Kata Usbob kayak begitu caranya. Jadi sehari nambah 1 ayat, sehari nambah 1 ayat. Akhirnya alhamdulillah ya, udah banyak surat-surat yang walaupun belum kesemuanya lancar dalam satu surat itu, tapi saya udah bisa bawa buat sholat yang dahulunya hanya trikul aja yang dibaca waktu sholat. Itulah yang sangat membahagiakan saya saat ini. Akhirnya cucu juga ikut. Kalau saya lupa, kayak kemarin surat Al-Haqqah, sakharaha itu saya gimana ya hafal gimana, sakharaha ini ya, anak cucu saya yang lanjutin gitu. Sekarang udah 5 tahun selalu ikut Zoom sama besti-besti itu kalau mau rojaah. Jadi intinya sebenarnya yaitu murojaah, kita harus rajin murojaah bareng besti-besti. Besti-besti itu sangat mendukung sekali untuk murojaah itu. Baik berupa memperbaiki tajwid, menghafalnya, dengan gerakannya. Nah, saya bersyukur sekali sekarang, sangat bahagia dan tidak mau meninggalkan lagi ini, Kauni ini. Alhamdulillah, terima kasih Usbob, bimbingannya Umi, Usil, Usbib, semua guru-guru di sini. Itu yang sangat membahagiakan saya, bisa menghafal dengan artinya dan rasanya sudah tertanam di dalam hati, walaupun tidak
maksudnya kayak ayat yang 50 lebih itu, tapi paling minimal 10 ayatnya. Alhamdulillah saya sudah bisa bawa di sholat. Begitu saja Umi, itulah sebabnya saya tetap bertahan di kauni ini untuk demi juga mengajarkan sama cucu saya. Kebetulan anak saya udah duluan hafal juz 30 daripada saya. Biasa saya bertanya sama dia, apa ini gitu. Alhamdulillah, itulah syukur saya yang paling tinggi. Saya udah bisa membawa bacaan-bacaan itu dalam sholat. Begitu saja Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.